Ya, kembali ke Dialog Jurnal Pagi dan berikut kami memiliki grafis terkait dengan jenis harta yang dilaporkan di SPT. Ya, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang berada di layar televisi Anda dan masih bicara terkait dengan, kalau boleh saya bilang kontroversi, sedikit kontroversi gitu ya, pada saat ini kemudian belum dijelaskan secara detail, namun tadi sudah terkonfirmasi oleh Pak Hestu. Sebetulnya selain grafik tadi yang bisa kita jadikan pedoman yang bisa azas materialitas ya, yang mempertimbangkan apakah sebuah aset itu akan berpengaruh signifikan terhadap input ataupun output yang adanya nanti di SPT gitu ya, seperti itu ya Pak Hestu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau ngelihat daftar harta tadi ya, itu kan pengelompokan ya. Kalau lebih ke itemnya lagi sebenarnya kan normatifnya ya semua. Anda beli baju pun dimasukin, beli piring, beli gelas gitu kan. Tetapi sekali lagi kembali ke yang tadi bahwa wajib pajak bisa punya pertimbangan sendiri. Tidak harus melaporkan secara rinci. Tahun ini saya beli piring 60 biji, gelas sekian, segala macam. Kalau furniture juga 1 kursi, 2 kursi mungkin juga nggak terlalu signifikan terhadap profil penghasilan maupun aset dia secara keseluruhan. Nah, tentunya ini yang perlu dipahami. Jadi pertimbangannya memang walaupun secara normatif semua wajib dilaporkan, tetapi monggo masalah signifikan atau tidak aset itu artinya konsekuensinya apa kalau orang pajak tahu lah bahasa ininya kan gitu. Kalau orang tahu Anda nggak beli piring, nggak akan lah orang pajak sampai ke sana, seperti itulah ya. Atau Anda punya HP yang harganya 300-400 ribu gitu, nggak mungkin lah teman-teman pajak akan sampai ke hal-hal seperti itu. Ada alternatif juga melaporkannya itu secara gunggungan saja. Jadi sesuai kelompok yang ada di sana tadi bahwa furniture dalam 1 tahun berapa, perolehan tahun ini kira-kira bukan kira-kira di total, sehingga nggak harus dirinci satu persatu yang menyebabkan SPT itu menjadi sedemikian panjangnya. Kira-kira seperti itu. Pak Hestu, kita menuju ke penelpon, ada Bapak Marolop di Jakarta. Selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Marolop. Ya, saya baru tahu ini kalau ini sebenarnya peraturan sudah lama ya. Jadi ini kan hanya penegakan aturan ya. Artinya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Saya baru tahu di tahun 2000. Hanya saja memang yang saya kritisin di sini adalah ini akan merupakan pukulan ya bagi konsumsi masyarakat, Pak. Gitu. Saya lihat dari aspek ekonomi secara keseluruhan ya. Nah, orang ini kan takut nih nanti belanja apa gitu kan, ya kan? Takut nanti kena pajak lagi, sehingga konsumsi masyarakatnya menjadi turun. Itu yang berkaitan dengan daya beli masyarakat yang walaupun saya paham akan ini turun. Tidak harus dilaporkan semua kalau memang profil pajaknya itu sudah sesuai. Saya paham ini. Memang hanya memang dari konsumsi masyarakat saya melihatnya ini akan menjadi pukulan justru bagi pemerintah untuk mendapatkan PPN ya. PPN dari penjualan barang konsumsi masyarakat itu. Ya. Saya mengerti juga memang tax ratio kita ini masih lebih kecil ya dari PDB, bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang tarif pajaknya lebih murah dibanding kita. Nah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Marolop. Selamat pagi. Pak Hestu silakan. Iya, sekali lagi tidak ada
Tidak boleh capek-capeknya kita menjelaskan. Jadi konteks pelaporan ini kan dalam rangka justru membuat wajib pajak itu lebih firm dengan laporan SPT-nya. Saya punya penghasilan sekian, saya gunakan konsumsi sekian, saya belikan aset sekian. Ketika itu dilaporkan semua dan itu match, sinkron, wajib pajak itu tentunya akan lebih confident, oke, saya sudah melaporkan dalam konteks kewajiban perpajakan saya sudah clear semua. Itu karena itu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika wajib pajak itu sudah melaporkan penghasilannya dengan baik, kemudian dibelikan barang apapun tadi ya, rumah, mobil, HP, TV, whatever, nggak ada pajak yang harus dibayar lagi. Ya kan? Itu yang harus digarisbawahi dan harus dipahami oleh masyarakat. Tidak ada pajak yang harus dibayar lagi ketika melaporkan ini. Loh sudah kok pajaknya PPh-nya sudah saya bayar tadi di atas, di SPT saya udah laporin. Waktu beli barang ini PPN-nya juga sudah dipungut oleh si penjualnya. Baik, Pak Hestu, bagaimana jika kemudian masyarakat nanti berpikir bahwa kalau saya sudah bayar PPN, ngapain saya harus masukin SPT gitu? Karena toh jelas-jelas saya sudah bayar pajak. Ya, justru ini kepentingannya bukan masalah PPN, tetapi pelaporan PPh dia. Wajib pajak itu saya, Mas Vicky, setiap tahun kan lapor SPT. Karena punya penghasilan yang kena pajak, saya harus laporkan penghasilan saya berapa, pajak yang harus saya bayar berapa, atau sudah dipotong oleh perusahaan berapa. Nah dari penghasilan ini, sekali lagi, menjadi terang. Dilaporkan saja ini menjadi match, nggak ada isu masalah akan dikenakan pajak lagi. Itu perlu kami tegaskan benar-benar. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Marlop adalah jangan sampai misalnya ada sosialisasi ataupun mungkin ada kebijakan baru menimbulkan efek psikologis di masyarakat dan itu mempengaruhi daya beli dari masyarakat. Enggan untuk belanja gitu. Dan ini sebetulnya juga jadi satu rapor secara makro juga Pak Hestu. Gitu ya. Ini kan pembelajaran dari yang sebenarnya ketentuan sudah lama. Sekali lagi, ya kita hanya mengajak masyarakat, ayo belajar tertib, kembali lagi memahami apa sih fungsi SPT, bagaimana Anda melaporkan PPh-nya dalam SPT, melaporkan aset. Ya tentunya dengan pemahaman yang baik, sekali lagi sama sekali nggak akan terkait dengan pola konsumsi atau menjadikan masyarakat menjadi tidak mau belanja lagi. Baik. Pak Hestu, pertanyaan berikutnya adalah apakah akan dikenakan satu kebijakan yang sama jika kita membeli satu aset dengan skema kredit? Misalnya, say untuk handphone ataupun smartphone dengan harga di atas 15 juta, saya kan belinya kredit. Ini juga dimasukkan saja ke SPT gitu ya? Iya, betul. Jadi kembali lagi SPT itu melaporkan penghasilan beserta pajaknya, di sisi lain adalah melaporkan harta dan hutang. Jadi kayak rumah atau mobil atau HP, smartphone yang harganya 15 atau 20 juta. Ketika membeli itu dilaporkan di SPT dan pelaporannya kan per akhir tahun. Jadi dari situ katakanlah kita ambil aja beli mobil harganya 400 juta. Saya bayar DP-nya dan saya cicil dan sampai dengan akhir tahun pada tahun ini juga. Sehingga totalnya adalah 300 dari 400 saya sudah setengahnya. Nah, pelaporannya di SPT dua-duanya dilaporkan. Penambahan aset berupa mobil 400 juta. Tapi di sisi lain ada hutang sebesar 200 juta. Karena mobil dengan skema cicil. Secara net yang dilaporkan harta bersihnya 200 juta. Itu mekanisme saja. Karena ada poin utang yang bisa juga diisi di situ. Baik, bagaimana dengan barang yang dibeli di luar negeri? Kita akan bahas usaha jeda berikut, Pak Hestu, kami akan segera kembali.